warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kita bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri kegiatan peningkatan SDM Humas di Mega Wisata Bonjol. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, selanjutnya Bapak Ibu narasumber, kemudian terkhusus kepada Bapak Ibu peserta dalam kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi pertama kita akan diberikan materi oleh Bapak Ashari Jeffrey Oni ST, beliau dari TVRI Sumbar. Sebelum kita mulai sesi pertama ini, baiklah saya akan membacakan biodata narasumber kita. Nama Ashari Jeffrey Oni ST, tempat tanggal lahir Padang 21 Januari 1985. Jabatan sekarang kameramen TVRI Sumbar. Alamat Jalan Bypass Kabun Ketapiang nomor 5 RT 03 RW 03 Kecamatan Kuranji Padang. Riwayat pendidikan SDN 16 Padang, SLTP 4 Padang, SMK 5 Padang, dan Universitas Bung Hatta Padang. Riwayat jabatan yang pertama teknisi transmisi TVRI Sumbar, kemudian maintenance transmisi TVRI Sumbar, kemudian kru IT TVRI Sumbar, kemudian kameramen plus IT TVRI Sumbar sampai sekarang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum narasumber kita memberikan materi, kita berikan waktu sepenuhnya, kita berikan aplaus yang meriah buat narasumber kita. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak semangat kamu nak semangat tuh jadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ambo bagi Pak doa Ci, ambo banyak tapi doa Pak. Nah, kan itu tadi tujuannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia dari Allah Jalla kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka peningkatan SDM hubungan masyarakat. Salam serta salam selalu kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Pasaman, yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia dan seluruh peserta Humas atau bahasa kerennya kini Public Relation. Keren sih Bu. Serta Bapak Ibu dari Kanwil Provinsi Sumatera Barat yang juga sudah hadir bersama-sama di lokasi ini. Mungkin tadi perkenalan sudah disampaikan oleh Bapak Moderator. Kita langsung saja. Di sini tujuan saya bukan sebagai pemateri, bukan sebagai narasumber. Mungkin bapak-bapak jauh lebih memiliki ilmu daripada saya sebagai pemateri dan sebagai moderator. Tapi di sini saya akan mencoba berdiskusi dan berbagi ilmu sedikit yang saya punya
Jadi kalau seandainya nanti ada yang salah, boleh Bapak Ibu mohon ditegur bersama-sama. Sebelum kita masuk kepada materi pokok, kepada teknis, mungkin sekedar mengingatkan manjaguan kosandenyo takalo. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu di sini sebagai humas hubungan masyarakat, bahasa canggihnya public relation, menjalin kerjasama dengan publik, sama seperti TVRI. TVRI itu merupakan lembaga penyiaran publik. Jadi kami itu lembaga yang memberikan informasi kepada publik, bukan uang sebagai tujuan utama. Public relation ada beberapa tugas mungkin. Di samping tugas yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenak tadi, juga disampaikan oleh pembawa acara, bahwasanya tugas humas itu adalah bagaimana memberikan informasi kepada, tidak hanya kepada masyarakat, tidak hanya kepada stakeholder, tetapi kepada semua orang. Kenapa saya bilang semua orang? Karena sekarang media sosial sudah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu sebagai humas pasti sudah mengelola media sosial, minimal Instagram atau Facebook. Nah, di sini secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu dan kita semua sudah menjadi humas. Saya yakin Bapak Ibu pasti sering update status WA. Sekarang saya berada di sini. Pasti tadi pagi sebelum masuk ke objek wisata Bonjol sudah foto-foto nih, update status kalau kita sudah di objek wisata Bonjol. Nah, secara tidak langsung itu adalah salah satu tugas humas. Nah, tapi tidak semua yang harus kita upload yang berhubungan dengan perusahaan atau instansi yang kita duduki. Kalau seperti itu kan sifatnya pribadi. Sebenarnya secara IT, informasi teknologi, tidak semua harus kita share di sosial media. Kenapa? Semua yang kita share di sosial media, tidak semua orang memberikan stigma positif. Mungkin kita berniat baik, tetapi mungkin sebagian orang ngejudge itu negatif. Contoh tadi pagi mungkin yang ada status di sini, secara langsung mungkin memberikan informasi kepada teman-teman kalau kasih kita di sini. Terus mungkin ngasih tahu panitia kalau kita sudah hadir jam segini gitu. Tapi mungkin ada sebagian orang yang memandang, deh, pagi-pagi ya Pak kok nyuruh ke objek wisata Bonjol. Nggak kerajo nyobolah, makan gaji butuh sih nyoharikan. Orang kan tidak tahu kalau kita akan melaksanakan kegiatan di sini. Nah, apa salah satu tugas humas selain yang sudah disampaikan tadi, yaitu strategi komunikasi. Bagaimana Bapak Ibu memberikan informasi kepada khalayak banyak maupun stakeholder yang bekerjasama dengan Kemenak. Sosial media salah satu sumber informasi yang sangat bagus dan sangat gampang saat sekarang ini. Yang kedua, mengelola keadaan darurat. Nah, jadi kita tidak hanya memberikan informasi positif, pasti ada waktunya instansi kita atau Kemenak mendapat stigma negatif dari orang. Ya, saat ini mungkin sudah sama-sama kita ketahui
yang lagi viral sekarang, yang lagi dilirik-lirik orang sekarang pasti masalah haji. Orang pasti, seberapapun kita dari public relation memberikan informasi positif kepada khalayak banyak, pasti orang mencari di sana di mana sisi negatifnya. Nah, bagaimana di sini kita mengelola keadaan darurat tersebut? Jika kita biarkan, dapat merusak citra Kemenak, dapat merusak citra tempat kita bekerja. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu strateginya. Sebagian orang tidak langsung stigma negatif, kita lawan dengan stigma positif. Nah, kita sebagai humas, kita harus telaah dulu nih dari segi mana dinilai negatif oleh masyarakat. Nah, kita sebagai public relation, sebagai humas, pasti punya data-data untuk memberi jawaban kepada masyarakat tentang stigma negatif tersebut. Berikutnya, humas atau public relation adalah marketing yang handal. Kalau tidak ada humas, tidak ada Bapak Ibu sekalian yang memberikan informasi kepada masyarakat, tidak bakalan tahu orang seperti apa kesuksesan yang sudah diraih oleh Kemenak Pasaman. Mungkin orang selalu memandang stigma negatif. Nah, disinilah fungsi humas yang menjadi marketing yang handal. Berikutnya yaitu mengetahui dan mengevaluasi opini publik. Mengetahui dan mengevaluasi ke arah mana sih maunya publik ini. Kita evaluasi dulu. Nanti baru kita beri jawaban berdasarkan data-data yang sudah kita miliki. Selain itu, humas juga menjadi media yang menjembatani instansi dengan stakeholder lain. Nah, selain menjadi jembatan, juga memberikan informasi, bekerja sama dengan media televisi. Nah, di sini nih kerjasama kita. Mungkin di satu sisi tidak bisa informasi ini disampaikan melalui humas, melalui media sosial. Nah, disinilah ada kerjasama antara humas dan media televisi, media cetak, ataupun media massa lainnya. Nah, kalau seandainya kita bekerja sama dengan televisi, tentu di televisi mempunyai standar-standar yang harus kita penuhi. Mungkin Bapak Ibu punya berita dan ingin berita tersebut ditayangkan di televisi secara packaging. Nah, kalau di televisi bilangnya ini packaging nih Pak, kemasan. Secara kemasan mungkin menarik. Judulnya sudah bikin orang penasaran dan ingin tahu apa sih isi ceritanya. Kemasannya udah dibikin semenarik dan sebagus mungkin, tapi masih belum memenuhi standar untuk tayang di televisi. Seperti apa sih standarnya yang harus ditayang televisi? Pengalaman saya, peralatan yang canggih bukan menjadi poin utama untuk meliput suatu peristiwa. Mungkin seperti yang sama-sama kita lihat sekarang, Bapak yang di depan dari siapa Pak? Pak Hendra. Dari tadi on cam terus nih, kameranya aktif terus pakai tripod. Nah, ini merupakan sudah bisa kita bilang layak untuk ditayangkan di televisi. Nah, sekarang bagaimana sih Bapak angle shootnya? Kalau pakai tripod saya sudah suka nih. Emang standar untuk tayang di televisi itu memang harus pakai tripod. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat. Saya syuting ke Bonjol boleh dibilang sering. Di objek wisata ini aja saya sudah 2 kali nih. Arung jeram bersama Bapak Wakil Bupati dan arung jeram bersama Bapak Bupati. Dari sini startnya, finishnya di bawah. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat kru TVRI ada yang nyandang tripod nih.
Nah, kalau mau hasil karyanya lebih bagus lagi, memang harus pakai tripod. Kenapa harus pakai tripod? Biar informasi yang kita sampaikan kepada orang sampai. Sekarang Bapak ngambil saya lagi sharing bersama Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya gambarnya goyang, tiba-tiba ngepen, gerak sana, pen kiri, pen kanan, gerak-gerak nggak jelas, informasi nggak sampai. Nah, salah satu alasannya kenapa harus pakai tripod, supaya informasi yang kita sampaikan kepada orang bisa sampai 100%. Nah, Bapak Ibu, baik, kita langsung masuk kepada panitia ngasih saya tugas untuk sharing sama Bapak Ibu teknik fotografi dan videografi. Nah, nanti bolehlah Bapak Ibu oret-oret sedikit. Kalau materinya nanti saya titip kepada panitia, boleh di-share sama Bapak Ibu sekalian. Sedikit mungkin di pojok bawah, pojok kiri kanan ada Instagram sama nomor WA saya. Insya Allah kalau memang Bapak Ibu mau diskusi, insya Allah saya coba semampunya saya. Silakan Ibu. Apa itu fotografi? Fotografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar. Ini kan cacret foto-foto aja nih. Nah, yang Bapak lakukan adalah teknik fotografi, menghasilkan gambar dari objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut. Kok teorinya Bapak? Bapak Ibu yang pasti foto hasilnya gambar tidak bergerak. Selanjutnya, bagaimana kita mengatur konsep dari sebuah fotografi? Contohnya air mineral. Kalau Bapak Ibu mungkin sering bilang aqua. Nah, kalau kita penyiar publik dibiasakan tidak sebut merek. Kalau merek deko promo Pak, tambah lo penjualan di situ kan. Kalau saya Amia itu sambil Amia kan. Jadi ini air mineral. Saya dikasih tugas, nih air mineral, silakan kamu foto. Nah, bagaimana saya bikin konsep dari foto air mineral ini? Saya harus munculkan dulu ide dasar yang dapat dikembangkan menjadi sebuah karya. Apa sih motivasi yang harus saya tonjolkan dari air mineral ini? Apakah saya mau menonjolkan merek aquanya yang begitu wah dengan background pegunungan, atau saya mau menonjolkan kemasannya nih, atau saya menonjolkan bening airnya? Nah, dari ide tersebut baru kita foto. Jangan asal cepret aja tapi motivasinya tidak ada. Jadi dari hasil karya tersebut akan menceritakan maksud dan tujuan dari foto. Mungkin dari humas Bapak Ibu sudah mengetahui juga, kalau mau foto misalkan Bapak Kemenak tadi dalam pembukaan jepret, secara tidak langsung beliau lagi ngomong, mungkin hasil fotonya layak nggak untuk dipublis? Makanya kita dari humas mungkin boleh dibilang nggak boleh malas ambil gambar. Kalau dulu foto pakai film, sekali jepret nggak bisa pakai lagi. Kalau sekarang sudah pakai memori, jepret sebanyak mungkin. Dari banyak foto pasti ada 1, 2, atau 3 yang bagus posisi bapaknya. Mungkin bapak lagi senyum, iya kan keren nih, daripada kan nggak bagus. Tapi kalau dapat gambar yang bagus dipublis, stigma orang pasti positif. Selanjutnya Ibu. Nah, ini Bapak Ibu saya mau tanya dulu, biasanya menggunakan kamera apa nih? Handphone, DSLR, mirrorless? Handphone. Baik. Mungkin beberapa handphone belum memiliki pengaturan ini. Tapi beberapa handphone, mungkin handphone Bapak ini yang sudah memiliki 3 kamera. Kalau masuk ke menu kamera, masuk ke pengaturan lainnya, ambil yang profesional, bukan foto. Di sana sudah ada ISO, sudah ada shutter speed, sudah ada aperture. Kalau belum, mungkin di-upgrade lagi Pak. Baik, kita coba bahas apa itu
shutter speed, apa itu aperture, apa itu ISO. Kenapa kita harus mengetahui ini? Nah, untuk menghasilkan suatu gambar yang cerah, mungkin Bapak Humas lagi moto saya di sini dengan intensitas cahaya seperti ini, tiba-tiba saya pindah keluar di tempat terik, pasti ada settingan yang harus kita atur. Nah, untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, pertama pengaturan aperture. Aperture ini adalah pengaturan seberapa banyak cahaya yang masuk pada lensa. Ini sangat penting nih. Apabila gambar kita gelap, aperture-nya diangkat biar terang. Tapi terangnya seperti apa? Nanti ada pengaturan berikutnya. Nah, sangat penting pengaturan aperture untuk mendapatkan efek deep of field. Nah, kalau anak-anak sekarang ini bilang bokeh nih Pak. Bokeh itu blur di belakangnya. Nah, ini salah satu jenis fotografi yang lagi tren saat ini. Bagaimana pengaturannya? Apabila aperture-nya tinggi, maka belakangnya kurang blur. Apabila pengaturan aperture-nya kita turunkan lebih kecil, misalkan Bapak memfoto saya fokus nih, Bapak yang di belakang sama background-nya pasti blur. Nah, tergantung motivasinya untuk apa dulu ini foto. Selanjutnya, shutter speed. Nah, ini biasanya digunakan untuk gambar yang bergerak. Salah satu contohnya shutter speed, kita urus dulu. Shutter speed adalah seberapa waktu terbukanya lensa dalam menerima cahaya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar saat pencet foto bunyi ceklek. Kalau seandainya shutter speednya kita tinggikan, dia bunyi ceklek, ceklek. Ada 2 cekleknya. Nah, itu dia ada jeda waktu untuk pengambilan gambar. Mungkin sering juga lihat gambar air terjun, tapi kayak efek kapas atau kayak awan. Nah, itu dia. Pengaturan shutter speed 1,6 sampai 2,5. Apabila shutter speednya kita tinggikan, maka akan menghasilkan efek halus pada gambar, pada objek yang bergerak. Selanjutnya, ISO. Nah, ini dia. ISO adalah tingkat sensitivitas lensa kamera dalam menangkap gambar. Semakin kecil ISO-nya, maka akan semakin jelas objeknya. ISO ini adalah jumlah piksel yang tersusun dalam pembentukan satu gambar. Mungkin Bapak Ibu punya handphone, kameranya berapa piksel sih? Pasti orang promonya, oh ini pikselnya 105 piksel, 64 megapiksel. Nah, semakin besar megapiksel, maka kerapatan gambar akan semakin rapat. Di mana nanti mengetahuinya? Gambar yang Bapak Ibu foto, bedakan dengan piksel yang rendah. Apabila di zoom, pecah. Apabila dicetak fotonya segede ini, segede layar infocus, pasti di sininya petak-petak. Nah, itu pikselnya kecil deh. Tapi kalau saya diambil pakai kamera DSLR, nanti dicetak di backdrop yang besar, mungkin foto Bapak Kemenak kita pajang di baliho, nah hasilnya bagus. Itu dia pengaturan piksel. Selanjutnya Ibu, mungkin Bapak Ibu berhubung waktu yang terbatas dikasih panitia, agak cepat nanti saya kasih materinya. Ini materi yang didapatkan oleh Bapak Abi selama 1 minggu di Padang. Nah, 1 minggu kita coba sharing ini. Sekarang saya press ke Bapak Ibu cuman 1,5 jam ya. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ya, walaupun tidak bisa 100%, mungkin bisa dibawalah sedikit, nanti materinya diulang lagi baca di rumah. Nah, ada beberapa teknik fotografi. Yang pertama, long exposure. Apa itu long exposure? Long exposure adalah teknik dengan shutter speed yang lama, seperti yang saya bilang tadi. Nah, apabila Bapak Ibu mengambil teknik long exposure,
disarankan menggunakan tripod karena dia merekam beberapa gambar dalam durasi waktu. Semakin tinggi long exposure-nya maka akan semakin halus hasil gambarnya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini bukan hasil karya anak TK yang oret-oret pakai spidol, bukan. Yang garis-garis itu adalah efek long exposure dari cahaya lampu kendaraan yang lewat di jalan. Apabila di gambarnya bergerak, maka dia akan berikan efek garis. Nah, yang statis kan Bapak Ibu lihat tuh, jembatannya statis, gedungnya statis, jalannya statis, garis putihnya statis, tidak bergerak. Rambu-rambunya statis juga tidak bergerak. Maka gambarnya jelas. Nah, mobil dan motor nggak kelihatan nih, dia akan berikan efek seperti itu. Next, motion blur, menciptakan efek blur di belakang. Nah, kalau tadi kita menggunakan aperture untuk menghasilkan efek bokeh, nah sekarang objek yang bergerak di belakang. Apabila kita foto dengan motion blur, maka akan menciptakan efek blur di belakang objek dengan mengatur long exposure. Bapak Ibu, ini bisa dicobakan. Mungkin ada foto kendaraan lewat, apabila long exposure kita tinggikan, hasilnya nggak bakal bagus. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngambil gambar motor bergerak, long exposure-nya dikecilkan. Semakin kecil, maka akan jelas motor atau mobil itu jalan. Jadi pas fotonya itu pas posisi dia diam. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat orang fotografer handal yang sering saya lihat itu yang berhubungan dengan Minangkabau, foto sile. Nah, dia mungkin lagi silat, tiba-tiba dia lompat tinggi, tiba-tiba foto dia tuh udah di udara aja kayak terbang cepat. Nah, itu dia main long exposure rendah. Apabila long exposure-nya tinggi, maka fotonya pasti kayak garis dia, set, kayak bayangan aja, bayangan lagi lompat. Selanjutnya, nah, kalau ini saya yakin kamera Bapak ini sudah ada lensa makronya. Kamera handphone yang sudah 3 atau 4 pasti ada lensa makronya. Lensa makro adalah teknik fotografi dengan objek yang kecil menggunakan lensa khusus. Kalau handphone biasa atau kamera biasa didekatkan ngambil objek yang kecil, pasti hasilnya blur, tidak fokus. Nah, contohnya ini, apabila kita mau ngambil gambar semut, ini menggunakan lensa makro. Selanjutnya, siluet. Nah, ini udah konsumsi keseharian ini. Apabila senja, kalau kita di Padang biasanya main ke pantai nih, anak-anak muda mau ngapain? Mau ngambil lihat sunset, mau ngambil foto siluet. Nah, ini dia. Apa itu foto siluet? Yaitu teknik foto di mana objek terlihat gelap dengan latar belakang yang terang berwarna. Nah, di sini dimensi tidak dapat, tetapi efek sinematografinya dapat. Di sini kita munculkan keindahan dari siluet tersebut. Next, high speed. Nah, berbeda dengan yang tadi, kita ngasih blur. Kalau ini kita dengan high speed, memotret benda atau objek yang bergerak cepat yang hanya bisa dilihat kasat mata. Itu bisa kita lihat salah satu contoh. Contoh lain mungkin saat suatu benda kita lemparkan ke dalam air, kalau kita pakai high speed, kita pasti tidak lihat kalau air itu sebenarnya ada bulir-bulirnya, ada bulat-bulatnya. Nah, kalau menggunakan high speed, kita dapat memunculkan efek tersebut. Ini salah satu contoh. Mungkin kalau kita lihat lumpurnya itu kan nggak secara kasat mata kan nggak kelihatan tuh bulat-bulatnya. Nah, kalau pakai high speed maka akan jelas. Next. Sudah habis? Baik, itu sedikit tentang teknik fotografi. Ada 3 poin utama kalau kita menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless. Seperti yang Bapak Abi gunakan itu kamera DSLR. Yang pertama adalah aperture, ISO, dan shutter speed. Kita masuk berikutnya. Ini sampai jam berapa Pak Moderator? Jam 11, siap. 30 menit lagi. Kita masuk kepada frame size dan camera angle. Nah, ini sangat penting.
Seperti yang saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu mau videonya masuk di TVRI, bisa layak tayang. Kenapa selama ini kita ada dokumennya loh Pak, ini aja ambil. Kita ada dokumennya loh, yang di sana. Ini saya kasih, ambil aja semua. Terjawab sekarang kenapa kita, bukan kami yang tidak mau ngambil dokumen Bapak, tapi nanti video yang kita tayang itu sepertinya tidak layak tayang. Kita TVRI diawasi oleh KPI, Komisaris Penyiaran Indonesia. Nah, semua yang kita tayang di sana diawasi oleh KPI. Sedikit aja, misalkan kita salah bikin, nggak usah tayangan video, nggak usah tayangan visual, mungkin running tag di bawah ada salah, kita pernah dapat teguran. Belum lama ini kita salah bikin nama gubernur, ada tinggal satu huruf, langsung di caption sama KPI, dikirimkan ke TVRI, dapat teguran pertama. Nah, apalagi untuk visual. Nah, bagaimanakah teknik pengambilan gambar fotografi dan videografi yang standar? Yang pertama, kita harus mengetahui frame size, ukuran gambar, atau ada orang yang bilang size shoot. Yang kedua, kamera angle. Kamera angle itu dimana posisi kamera kita letakkan untuk mengambil suatu objek. Kita coba bahas frame size. Frame size adalah ukuran gambar yang pertama, extreme long shoot. Bapak Ibu mungkin sering foto tuh di sungai, ada orang yang lagi cuci baju di ujung sana, tiba-tiba jepret dari jauh. Objeknya tidak terlihat jelas, kecil, tapi Bapak Ibu mau jual ini, view sungainya sangat bagus. Nah, teknik pengambilan gambar ini tidak mempunyai batasan ukuran dengan objek yang hampir tidak terlihat. Selanjutnya, long shoot. Long shoot adalah teknik pengambilan gambar dengan objek sepertiga dari frame dan background masih menjadi dominan. Jadi di sini masih menceritakan orang tersebut berada di mana. Oh, tadi di foto orangnya jelas dan backgroundnya jelas, berarti dia lagi berada di objek wisata Bonjol. Seperti itu mungkin. Selanjutnya, full shot. Nah, full shot ini objeknya lebih jelas, full ke dalam frame, dari ujung kaki sampai ujung kepala kalau untuk manusia. Kalau untuk benda, full dari bawah sampai ke atas untuk botol air mineralnya, dan background masih menjadi bagian dari frame tapi tidak dominan. Next, kini shoot. Kini shoot bahasa Inggrisnya Pak, kalau bahasa Awaknya lutut shoot. Jadi batas shoot objek sampai lutut. Next, medium shoot. Ini pengambilan gambar dari ujung kepala sampai ke pinggang. Selanjutnya, big. Mundur lagi Bu. Lagi. Nah, ini dia. Medium close up. Di bawah dada sampai ke ujung kepala. Next, close up. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sering nih untuk melampirkan berkas-berkas, kasih foto close up. Nah, ini dia. Close up itu pengambilan gambar dari ujung kepala sampai ke pundak. Pundak nampak, terus kepala full shot. Baik, next, big close up. Jadi pengambilan gambar dari ujung kepala sampai ke dagu. Nah, untuk teknik pengambilan gambar dari medium sampai close up itu bisa menceritakan ekspresi dari orangnya, baik itu foto maupun video. Nah, ini teknik pengambilan gambar yang frame size ini berlaku untuk teknik fotografi dan teknik videografi. Next, extreme close up. Teknik pengambilan gambar dengan detail di bagian objeknya. Misalkan yang lagi nangis, di big close up matanya untuk menyampaikan ekspresi yang lebih jelas lagi. Misalkan ibu itu lipstiknya terlalu kinclong, ya, kasih big close up bibirnya, menceritakan lipstiknya, berarti nanti bisa endorse lipstik nih.
Next. Tadi kita sudah bahas frame size, ukuran gambar dari yang extreme long shoot sampai ke yang big close up. Semua size tersebut bisa Bapak Ibu gunakan untuk teknik pengambilan gambar videografi dan fotografi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau menceritakan backgroundnya yang indah, alamnya yang indah, boleh diambil dengan extreme long shoot sampai gambar full shot. Kalau Bapak Ibu mau menceritakan ekspresi orangnya yang lagi sedih, lagi ceria, itu dari medium shot sampai kepada big close up. Cukup jelas Bapak Ibu? Kita lanjut saja. Kamera angle. Kamera angle ini adalah peletakan posisi kamera yang menghasilkan sudut pandang pengambilan gambar yang tepat dengan mempunyai motivasi dan tujuan dalam membentuk dimensi gambar. Jadi ngambil gambar itu nggak asal jepret-jepret saja seperti yang saya bilang tadi. Harus ada tujuan dan motivasinya untuk apa. Motivasi kamera angle adalah untuk menentukan titik pandang penonton atau emosional penonton dalam menyaksikan suatu adegan. Nanti kita coba bahas. Misalkan Bapak pernah nonton film nggak yang orangnya tuh lihat ke atas gitu, pasti kameranya dari atas. Nah itu ada motivasinya. Atau orang ngambil gambar kameranya dari atas tapi kameranya di bawah tapi orangnya gini, ada tujuannya. Kita coba buka. Ada 5 kamera angle. Cek. Ada 5 kamera angle. Yang pertama bird eye, mata burung. Yang kedua high angle, low angle, frog level, dan A level. Semua ada motivasinya, ada fungsi dari masing-masing shot tersebut. Yang pertama kita coba bahas. Next, bird eye level. Nah, di sini ini biasanya tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu mungkin tahu teknik pengambilan gambar menggunakan drone. Nah, ini salah satu shoot yang dihasilkan oleh drone. Teknik pengambilan gambar dengan meletakkan posisi kamera hampir sejajar dengan objek atau jauh di atas objek. Apa tujuannya? Di sini kita menceritakan lokasi sekitar atau lebih kepada panorama, pemandangannya. Bapak Ibu bisa lihat di sini Masjid Raya yang begitu megah, dikelilingi oleh bangunan-bangunan terletak di pusat kota. Nah, di sini kita bisa menceritakan shoot ini dengan bird eye level. Selanjutnya high angle. Nah, ini saya bilang tadi. Teknik mengambil gambar dengan meletakkan posisi kamera di atas objek. Misalkan ibu nih, saya mau foto. Saya ambil gambarnya dari atas. Itu posisi high angle. Apa tujuannya? Motivasinya, saya akan menggambarkan bahwasannya objek ini dalam kondisi tertekan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat sinetron majikan yang sangat ganas, galak kepada pembantunya. Pasti posisi pembantunya saat dimarahi oleh majikannya, teknik pengambilan gambarnya harus high angle, menggambarkan kalau orang itu dalam keadaan tertekan. Selanjutnya A level. Nah, A level yaitu teknik pengambilan gambar dengan meletakkan posisi kamera sejajar dengan objek, sejajar dengan mata. Ini dimana kita gunakan? Ini adalah untuk shoot formal. Jangan nanti Bapak Kemenak lagi pidato, lagi pembukaan acara, ambil posisi high angle. No, harus A level. Pasti kamera fotografernya gini yang bentar, sejajar sama mata Bapak. Kalau seandainya low angle, di sana menunjukkan kemegahan dan kebesaran dari Bapak. Kalau high angle, di sana menunjukkan Bapak lagi tertindih. Jadi harus A level. Selanjutnya low angle. Nah, teknik pengambilan gambar dengan meletakkan posisi kamera di bawah objek, di bawah garis mata untuk menggambarkan kemegahan dan kewibawaan. Misalkan Bapak mau menggambarkan kemegahan dari jam gadang contohnya, dari bawah jepret
low angle. Nah di sana Bapak sedang ceritakan, wih jam gadangnya sangat tinggi, begitu megah, di sekelilingnya banyak orang yang foto-foto di sana. Cek. Selanjutnya, front level, teknik pengambilan gambar dengan meletakkan posisi kamera sejajar dengan tanah. Nah ini jarang digunakan, tetapi ini digunakan untuk memunculkan efek sinematografi. Ini untuk beauty shoot, bukan standar shoot. Misalkan Bapak Ibu mau bikin mini feature atau bikin cerita tentang acara ini deh, contohnya Bapak Ibu mau bikin video tentang acara kita ini. Jangan semua ambil gambar front lever, ambil dari tanah semua kameranya, kan tidak menciptakan. Tapi ada satu atau dua shoot yang angle pengambilan gambarnya di front level diizinkan. Next. Nah, kita harus membahas komposisi gambar. Cek. Kita membahas komposisi gambar. Komposisi gambar adalah meletakkan dan menempatkan unsur-unsur gambar ke dalam frame atau bagian dari gambar. Komposisi gambar sangat erat kaitannya dengan rasa, seni, perasaan, dan ekspresi seseorang. Saya seorang kameramen bisa ngambil bapak yang ganteng ini nanti di televisi tidak ganteng. Nah itu salah satu komposisi gambar. Jadi sesuatu yang kurang sempurna kalau kita ambil pada angle tertentu bisa kelihatan sempurna. Habis. Itu mungkin sedikit tentang teknik pengambilan gambar, size shoot, dan kamera angle. Kita coba masuk kepada teknik videografi. Masih berapa menit lagi Pak? Lanjut, masih 15 menit lagi, siap. lama lagi. Kita coba Videografi. coba yang apa sih Bu? Videografi. Baik. Apa itu videografi? Cek. Videografi. Apa itu videografi? Videografi adalah cara pengambilan gambar bergerak menggunakan kamera untuk dirangkai menjadi suatu informasi audiovisual. Nah, di sini selaku PR, public relation, dituntut kita bagaimana menyampaikan informasi secara audiovisual. Tadi kita coba sudah kasih contoh, salah satunya mungkin Bapak Ibu sering update status di WA, Instagram. Nah, di sana kan sudah memberikan informasi. Tapi kalau hanya satu shoot, informasinya belum sampai. Orang bisa memberikan stigma apa saja terhadap status kita. Nah, biar informasi itu sampai, kita harus merangkai beberapa shoot menjadi satu informasi. Ya udah bikin visualnya. Bapak nyampe di objek wisata Bonjol, terus masukin lagi visual Bapak Ibu lagi mendengarkan pengarahan, masukin lagi shootnya peningkatan SDM masyarakat, masukin lagi shootnya narasumber yang lagi berikan informasi, masukin lagi shootnya Bapak Ibu yang lagi melihat informasi yang saya berikan, masukin lagi shootnya Bapak Ibu yang lagi nulis informasi. Orang pasti ngelihat, wah dia ternyata ke objek wisata Bonjol tidak untuk main-main, ternyata di sana ada pelatihan. Sampai nggak informasinya? Nah, jadi itu gunanya kita belajar teknik videografi. Apa saja harus kita ketahui dalam teknik videografi? Looking room, mungkin sering lihat jarak pandang objek seperti yang nomor 3. Nah, kalau untuk teknik videografi pada televisi ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita harus melihatkan jarak pandang objek dengan frame terdepannya harus 2/3 dibandingkan belakang objek. Apa fungsinya? Kita menggambarkan kemana arah pandang objek tersebut. Next, headroom. Nah, dari tadi mungkin Bapak Ibu lihat contoh gambar saya, tidak ada yang kepala orangnya itu di bawah atau setengah dari frame. Pasti seperti gambar nomor 1. Nah, ini banyak yang saya lihat seperti ini. Mungkin Bapak Ibu upload foto, tiba-tiba
orangnya di bawah tenggelam. Nah, kita biasa gunakan bahasa ini nih, gambarnya tenggelam. Berarti gambarnya di bawah. Kalau ada gambar seperti ini, kita sebagai seorang kameramen pasti pengarah acara ngarahin kameranya dong, turunin dikit biar frame-nya pas. Dan juga tidak dibolehkan kalau ininya kepotong, informasi juga tidak sampai. Tapi ada tadi satu shoot big close up yang menggambarkan kepala sampai dagu, kepalanya saya potong kan. Nah, untuk shoot itu dibolehkan karena di sana kita menggambarkan ekspresi seseorang dengan memunculkan full wajahnya. Next, walking room, ruang yang menunjukkan arah gerak dari objek. Sama seperti looking room. Kalau looking room kan arah lihat, kalau walking room arah gerak orang tersebut. Next, selain dari beberapa hal tadi, kita juga membahas kamera movement. Nah, ini biasanya sering nih, misalkan ngambil gambar arak-arakan berale, video set nggak jelas. Ini namanya kamera movement. Kalau bahasa awaknya pergerakan kamera. Apa itu kamera movement? Adalah teknik pengambilan gambar videografi dengan melakukan pergerakan kamera menggunakan bantuan peralatan. Tidak diizinkan dengan manual. Mungkin ke depan Bapak Ibu boleh mengadakan pengajuan, minta bantuan tambahan peralatan untuk mengambil gambar yang bergerak. Pada beberapa kamera, handphone mungkin sudah dilengkapi dengan stabilizing kamera. Udah ada? Selanjutnya, apa itu? Apa saja teknik-teknik kamera movement? Yang pertama, pan left dan pan right. Aduh, ini barangkali nih, saya juga susah jelasinnya. Pan itu putar kiri dan kanan, iya. Pengambilan gambar dengan melakukan pergerakan kamera atau kepala kamera secara horizontal ke kiri dan ke kanan. Jadi gini, ini pan kanan, pan kiri. Beda sama ini. Beda. Nanti ini ada lagi jenisnya. Kalau ini pan, pada porosnya kamera di pan ke kiri, pan ke kanan. Next. Nah, itu dia. Cek. Nah, itu dia ada gambarnya. Boleh kita lihat ada gambarnya pergerakan kamera pada porosnya. Next. Tilt up dan tilt down. Kamera bergerak secara vertikal dari atas ke bawah. Tilt down, tilt up. Pan dan tilt ada motivasinya di sana. Apa motivasinya? Misalkan saya ngambil gambar wajah ibu lagi ngapain? Saya tilt down, ibu lagi menulis. Saya ngambil gambar ibu sendiri close up, tiba-tiba saya pan ke kiri. Saya menceritakan kalau ibu ini tidak sendiri, ada temannya. Nah, itu pan dan tilt. Selanjutnya, pedestal up dan pedestal down. Ini cukup diketahui saja. Ini bahasa televisi, bahasa multimedia, bahasa broadcast, dan ini sangat bagus untuk diterapkan dalam public relation. Apa itu pedestal up down? Pengambilan gambar yang melakukan pergerakan badan kamera ke atas dan ke bawah. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau ini saya pedestal down, ini saya pedestal up. Salah satu alat yang digunakan di studio TVRI Sumatera Barat adalah tripod pedestal. Di sana kita bisa atur ketinggian dan kerendahan kamera. Nah, kalau seandainya pada kamera, Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang pakai gimbal nggak ya? Gimbal stabilizer, bukan gimbal rambut ya. Ditaruhin di atasnya kamera, terus dia mau lari kemana-mana aja ngambil gambar bisa. Gambarnya stabil. Boleh di googling aja nanti ada kamera stabilizer, gimbal stabilizer. Next, track in dan track out, swing left dan swing right. Bukan lagi nih. Track mendekat dan track menjauh, bergerak mendekat dan bergerak menjauh. Swing itu pergerakan melingkar ke kiri dan melingkar ke kanan. Nih, saya lagi track in nih. Saya lagi track out.
Saya lagi swing nih, melingkar. Saya lagi swing ke kiri nih. Sip. Oke Bapak, jelas? Cukup jelas? Next. Nah, ini Steadicam namanya. Ini kalau saya nggak salah harganya di TVRI Nasional kita punya 150 juta sampai 120 juta. Di luar kameranya Pak ya, di luar kameranya ya. Cuman yang nyantol di badannya aja sampai tangkai yang dipegang orang tersebut. Ini biasa digunakan untuk konser-konser atau produksi film. Bapak Ibu mungkin pernah lihat artisnya lagi nyanyi, tiba-tiba gambarnya kayak muter gitu kan, dari jauh mendekat. Nah, dia pakai ini. Kalau saya tidak pakai ini, pakai kamera Pak Abi, ambil pakai tangan, pasti gambarnya gini. Nah, nggak nyampe itu, nggak nyampe gambarnya, dan juga pesannya nggak nyampe pada orang. Nah, ini salah satu alatnya. Selanjutnya, ini yang saya bilang tadi, gimbal stabilizer, bukan rambut gimbal. Apa fungsinya? Sama seperti Steadicam, tapi ini lebih ringan, lebih murah harganya. Kita punya kantor yang mereknya Ronin DJI yang sebelah kiri. Itu harganya 20 jutaan di luar kamera. Saya nggak jualan ya Pak, cuma berbagi informasi aja. Selanjutnya, oke, perlu nggak ya? Saya sebut aja ya. Ada beberapa jenis siaran televisi. Salah satunya video dokumenter. Apa itu video dokumenter? Video dokumenter adalah karya audiovisual yang menceritakan kisah nyata dari aktornya atau keseharian dari aktornya. Selanjutnya, next feature. Nah, ini yang sering kita buat. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat My Trip My Adventure. Nah, itulah yang tahu. Kalau di TVRI kita punya paket acara namanya Pesona Indonesia. Boleh Bapak googling, Bapak lihat. Nanti pasti bisa lihat Pesona Indonesia yang kita produksi di sini dari Bonjol. Selain Pesona Indonesia, kita ada paket acara namanya yang dokumenter Inspirasi Indonesia. Pasti kita mengangkat seorang tokoh yang bisa menginspirasi kita semua. Banyak. Salah satu contoh yang kita bikin di Pasaman Barat, ada salah satu pensiunan TNI. Dia mengambilkan diri balik ke kampungnya, yang biasanya jalan ke kampungnya harus muter sekian kilo. Dia buka hutannya legal, bukan ilegal, seizin instansi terkait. Dia bangun pakai biaya pensiun dia bangun pakai biaya pribadi untuk kampungnya. Sehingga sekarang kampungnya itu setelah sekian tahun dibangun, ada jalan. Pertama cuma akses jalan kaki, ditingkatkan menjadi motor. Sekarang sudah bisa mobil, diajukan bantuan ke pemerintahan, sudah diaspal beton. Nah, mungkin itu salah satu yang menginspirasi. Kenapa dia seperti itu, kenapa dia bikin yang seperti itu, kenapa dia bikin jalan seperti itu, untuk menginspirasi orang banyak. Itu salah satu dokumenter. Selanjutnya, oke, next. Cukup. Baik, Bapak Ibu, dokumennya boleh di set copy aja Bu. Baik, sampai di sini cerita saya yang panjang lebar. Bapak Ibu ada yang ngantuk? Satu aja. Ada yang ditanyakan nggak? Ini diam dua arti loh Pak. Pertama, tidak tahu sama sekali. Kedua, Paham sekali. paham sama sekali. Kalau paham sama sekali, udah dasar kali saya nih berikan informasi langsung 100% masuk. Saya yakin Bapak Ibu tidak paham sama sekali, karena bahasa yang saya gunakan bukan bahasa keseharian dari Bapak. Tapi saya mencoba tadi menyampaikan dengan bahasa-bahasa kita. Mungkin dari seperti yang saya bilang tadi, dalam durasi waktu yang diberikan panitia saat ini mungkin belum cukup. Pak Abi dulu waktu di Balai Diklat Kemenak 1 minggu materi ini. Sekarang surprise kepada Bapak cuma 1,5 jam. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak, 1% aja nyangkut ya Pak ya. Ada ya Bu ya?
Oke. Alhamdulillah.